Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan analisis perbedaan mekanika, dinamika, dan kinematika. Yang pertama yaitu kinematika. Kinematika yaitu salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak yang bekerja pada benda. Yang kedua, dinamika. Dinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gaya dan torsi yang efeknya pada gerak. Yang ketiga yaitu kinematika. Kinematika adalah cabang dari mekanika klasik yang membahas gerak benda dari sistem benda tepat mempersoalkan gaya menyebabkan gerakan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara jarak dengan perpindahan dan perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Jarak merupakan angka yang menunjukkan seberapa jauh benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek dari posisi awal sampai akhir. Jarak itu merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Contohnya yaitu seorang anak mengelilingi lapangan dengan jarak 3,2 dengan satu kali putaran, yang jaraknya 10 meter dan perpindahannya 0, karena seorang anak tidak memiliki perpindahan dari awal tempat dia berada. Yang kedua, saya akan membahas tentang perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi, kecepatan itu merupakan perpindahan, sedangkan kelajuan merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Contoh kelajuan yaitu mobil itu berjalan di jalan yang lurus. Kalau contoh kecepatan, mobil itu berjalan ke arah. Baiklah, yang nomor 3 yaitu membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Gerak lurus beraturan yaitu gerak suatu benda pada lintasan yang lurus sama pada setiap selang waktu yang sama. Benda tersebut menempuh jarak yang sama. Rumus dari GLB yaitu V sama dengan S per T. V sama dengan kecepatan, S sama dengan perpindahan, T sama dengan waktu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti gerakan kereta api yang untuk menempuh jarak 2 meter diperlukan waktu 1 detik. Maka dalam 1 detik kemudian kereta akan bergerak secara konstan menempuh jarak sejauh 2 meter. Yang selanjutnya yaitu GLBB. GLBB adalah gerak yang dengan lintasan yang lurus dengan kelajuan yang mengalami perubahan yang sama. GLBB adalah gerak lurus suatu benda yang menempuh dengan garis lurus dengan kecepatan yang berubah dan percepatan tetap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari GLBB yaitu bola yang dilempar ke atas, apel yang jatuh dari pohonnya, menghentikan bola yang mengalinding. Rumus dari GLBB yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali A kali S. VT sama dengan V0 sama dengan A dikali T. Turunan dari rumus tersebut yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2A dikali T kuadrat. Keterangannya, V sama dengan kecepatan, V0 sama dengan kecepatan awal, VT sama dengan kecepatan akhir, A sama dengan percepatan, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Baiklah, saya terima kasih. Menjawab pertanyaan nomor 4 yang soalnya yaitu diketahui suatu benda ditembakkan ke atas dengan kecepatan awalnya 200 meter per sekon. Benda di sini yang saya pakai yaitu pena. Pena ini saya lambungkan ke atas seperti ini. Selanjutnya percepatan gravitasinya kita ketahui ada 10 meter per sekon kuadrat. Di sini kita menentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai. Baiklah, dari pertanyaan yang saya dapatkan tadi, di sini yang saya ketahui yaitu ada V0. V0 itu yaitu kecepatan awal tadi yaitu 200 meter per sekon. Selanjutnya yang saya ketahui yaitu ada gravitasi. Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Di sini yang ditanya yaitu ketinggian maksimum atau Hmax-nya. Baiklah, rumus dari Hmax yaitu E0 kuadrat per 2G
sama dengan P0 nya jadi 200. Jadi 200 kuadrat per G nya itu ada 10, menjadi 200 kuadrat per 2 dikali 10 sama dengan 200 kuadrat kita kuadratkan, yaitu menjadi 40.000 per 2 dikali 10 20 sama dengan 40.000 dibagi 20 dapat 2.000. Jadi di sini ketinggian maksimum yang dicapai suatu benda yaitu ada 2000 meter. Baiklah teman-teman, sepertinya bentuk atau rumus dari ketinggian maksimum tadi. Jadi ketinggian maksimum itu yang dicapai benda ditembakkan vertikal ke atas itu adalah 2000 meter. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita harus mengetahui apa itu gaya. Gaya adalah suatu bahasa yang dapat menyebutkan benda bergerak. Gaya juga dapat diartikan sebagai kegiatan menarik atau mendorong yang menyebabkan suatu benda bergerak. Gaya juga dapat mengubah arah benda, kecepatan benda, dan juga bisa mengubah bentuk benda. Gaya yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah jenis gaya sentuh yang bertumpu pada otot. Gaya ini dihasilkan dengan gaya tarikan atau dorongan dengan kinerja melalui otot-otot manusia. Contoh gaya otot yaitu ketika kita mendorong meja, maka meja tersebut bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah suatu jenis gaya sentuh yang bersumber dari pegas atau benda elastis lainnya seperti karet yang diregangkan. Contohnya itu ketika kita memanah. Ketika kita memanah, karet yang ditarik akan menghasilkan gaya pegas sehingga melontarkan anak panah. Yang ketiga yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah suatu jenis gaya sentuh yang dapat terjadi apabila dua benda bergesekan antara dua permukaan datar. Gaya gesek dapat mempengaruhi kelajuan benda. Contohnya yaitu pada saat kita mengerem sepeda. Sepeda yang mula-mulanya lajunya kencang akan diperlambat secara perlahan saat kita mengerem sepeda. Yang keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah suatu jenis gaya yang dapat terjadi karena adanya gravitasi bumi. Berkat adanya gravitasi bumi, sebuah benda akhirnya ditarik ke permukaan bumi. Contohnya, pada saat sebuah mangga yang telah matang jatuh dari pohon, maka buah mangga tersebut akan tertarik ke dasar atau ke permukaan bumi. Yang kelima yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah suatu jenis gaya yang berasal dari benda magnetis. Gaya ini dapat terjadi apabila ada tarikan atau dorongan yang berasal dari magnet terhadap sebuah logam. Contohnya, ketika besi ditempelkan atau didekatkan kepada magnet, maka besi tersebut akan ditarik secara perlahan oleh magnet. Yang keenam yaitu gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Contohnya, pada saat kita menggesekkan penggaris plastik kepada rambut beberapa saat, kemudian penggaris tersebut kita dekatkan kepada kertas kecil yang telah dipotong-potong, maka kertas kecil tersebut akan menempel kepada penggaris tersebut. Hal ini membuktikan bahwa penggaris plastik yang telah digesekkan ke rambut memiliki gaya statis. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya akan membahas tentang hukum 1 Newton yang berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda nol atau tidak ada gaya yang bekerja padanya, maka benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak. Dirumuskan yaitu sigma F sama dengan 0. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja yang ada di dalam kelas akan tetap diam jika tidak ada gaya yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu hukum 2 Newton yang dibunyikan yaitu percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bus di jalan raya. Bus yang melaju di jalan raya mendapatkan percepatan yang sama dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan massa bus. Yang ketiga yaitu hukum 3 Newton yang berbunyi, yang ketiga yaitu tentang hukum 3 Newton yang berbunyi, jika sebuah benda menimbulkan gaya pada benda lain atau F aksi, maka benda lain tersebut juga akan menimbulkan gaya reaksi yang dirumuskan sebagai sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi.
Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita menunjuk dinding akan ada gaya aksinya dan gaya reaksi tersebut dirasakan pada saat tangan kita sakit.